Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali dalam majelis ilmu setelah kita laksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini semua nikmat yang besar yang patut untuk kita syukuri. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah, sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya yang insyaallah berharap dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Adhkar min Kalami Sayyidil Abrar yang ditulis disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Namun sebelum kita membaca kitab Al-Adhkar, saya ingin membacakan salah satu kitab namanya Al-Fawaid Al-Mukhtarah yang menghimpun berbagai macam fawaid. Fawaid itu jamak daripada al-faidah, atau sesuatu yang memberi manfaat banyak kepada kita, dan manfaat itu telah ada sebelumnya, diabadikan para ulama dalam bentuk faidah. Biasanya diletakkan pada akhir-akhir daripada pembahasan bab di dalam kitab-kitab. Selain daripada itu, dalam kitab ini juga dijelaskan tentang banyak keutamaan daripada amal ibadah kita, mulai dari ibadah-ibadah yang paling awal, yakni kewajiban dalam hal menuntut ilmu, dilanjutkan dalam perkara-perkara yang lain. Namun pada pagi hari ini ingin saya bacakan tentang azan, karena kita bersyukur kita ini masih diberikan Allah kesempatan untuk mendengarkan azan dan menjawab panggilan azan. Nah, ada apa di balik azan itu yang terjadi terdahulu? Apakah itu memberi manfaat yang besar
ataukah hanya sekedar melengkapi saja daripada ritual ibadah kita? Nah, saya ingin berbagi tentang perkara yang ada di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pengarang daripada kitab ini menulis judulnya adalah Al-Azanu, azan. Qala sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza adzana fi qaryatin," apabila dalam suatu kampung itu diperdengarkan azan, "Amana Allahu min azabihi fi dzalikal yaum," maka azan yang dikumandangkan pada pagi hari itu menjadi pengaman atas kampung tersebut daripada azab Allah selama hari itu. Jadi ketika di kampung kita ini masih terdengar azan, maka bersyukurlah, sebab dengan azan itu tadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab pada hari ini. Begitu lagi disambung pada saat azan di sore hari, yakni azan maghrib. Ini salah satu sabda daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab yang beliau susun. Qala Al-Munawi, Imam Al-Munawi ini seorang ulama besar yang sangat terkenal. Fi sharhihi, di dalam Sharh Al-Munawi, wa huna faidatun, di dalam kitab tersebut disebutkan sebuah faidah sesuatu yang bermanfaat untuk kita kenal. Zakarah Imam Ar-Razi, suatu kisah yang dituliskan oleh Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini terkenal sebagai seorang imam yang ahli dalam bidang tafsir. Maka kita tahu ada Imam Ar-Razi, salah satu penghulu pembesar daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Ar-Razi, punya tafsir namanya Tafsir Ar-Razi. Dalam Tafsir Ar-Razi tersebut beliau menuliskan sebuah faedah kejadian pada zaman terdahulu. Innal ma'a zada bi Baghdad, pada suatu hari di kota Baghdad itu air naik. Makna air naik itu kan, Baghdad itu terkenal dengan daerah yang kering, tapi pada hari itu airnya naik. Hatta asrafat ala barak, sampai air itu menggenangi apa yang ada di dalamnya itu, hingga sampai pada leher orang-orang dewasa. Para abad sulaha, maka pada saat itu banyak sekali di sana. Yang di Baghdad itu kita ketahui adalah pusat daripada orang-orang soleh dan orang-orang terkemuka. Maka di sana sebagian daripada orang-orang soleh itu diberikan Allah penglihatan, ka'annahu waqafa 'ala Dajlah wa huwa yaqul, mereka ini berada seolah-olah berada di antara sungai-sungai yang akan menenggelamkan mereka, dan mereka berkata di antara para ulama-ulama pada saat itu dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan, melainkan kekuatan itu hanyalah milik Allah. Gharaqat Baghdad, maka Baghdad itu pun dikatakan adalah sebuah kota yang tenggelam, hampir saja tenggelam. Wajah as-sakhsani ay malakan, maka datanglah dua malaikat. Faqala ahaduhuma lil akhar, ada dua malaikat yang disaksikan oleh orang soleh tadi itu. Seorang soleh yang banyak dikatakan di sini, tidak hanya satu, menyaksikan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka menyaksikan malaikat. Dan perkara menyaksikan malaikat ini bukan perkara yang baru. Ketika kita membaca kisah-kisah di dalam kisah Nabi ketika beliau ini perang Badar, banyak sekali para sahabat yang menyaksikan malaikat itu. Bahkan ketika terjadi perang Badar itu, kata para sahabat Nabi, kami heran kok banyak orang-orang kafir itu yang terpenggal kepalanya, padahal tidak ada yang terlihat daripada siapa yang memenggalnya. Akhirnya sebagian sahabat berkisah bahwa mereka melihat para malaikat sedang menolong, membantu orang-orang mukmin pada perang Badar itu.
Nah, kejadian itu terjadi lagi bahwa malaikat itu dilihat oleh orang-orang soleh pada saat itu. Terjadilah pada saat Baghdad akan tenggelam itu, dua malaikat sedang bercakap-cakap. Ahaduhum lil akhar, maka salah satu daripada malaikat itu berkata kepada yang lain, "Mallazi umirta bihi?" Wahai malaikat, ada dua malaikat yang ceritanya. Dua malaikat bertemu ngobrol. Tiba-tiba orang-orang soleh yang ada di sekitar sungai itu melihat. Yang satunya bertanya, "Wahai malaikat, apa yang diperintahkan Allah kepadamu hari ini?" Lalu malaikat ini satunya menjawab, "Qala bitaghriki Baghdad." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk menenggelamkan kota Baghdad. Summa nuhitu anhu, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang aku untuk melaksanakan itu. Artinya tadi diperintahkan untuk ditenggelamkan kota Baghdad, tiba-tiba ditahan. Qala walima, kenapa? Kata malaikat satunya, kok bisa urung ini, tidak jadi ditenggelamkan. Qala, berkata satunya malaikat tadi, rafa'at malaikatul laili annal barihata iftuddat bi Baghdad 700 faljin haram. Aku diperintahkan untuk menenggelamkan kota Baghdad karena tadi malam telah terjadi apa dikatakan di sini 700 daripada, mohon maaf, orang melakukan perzinahan pada malam hari tadi. Jadi pada malam hari tadi itu kata malaikat itu telah terjadi di kota Baghdad ini betapa sejumlah 700 kemaluan telah berbuat haram. Faghadiballahu, maka Allah murka, fa'amarani bitakhlifiha, maka aku segera diperintahkan oleh Allah untuk menenggelamkan kota Baghdad. Tsumma rafa'at malaikatun nahar, tapi ketika aku akan tenggelamkan, lalu naiklah malaikat yang berjaga di siang hari. Dan apa yang dibawa malaikat yang berjaga di siang hari itu? Maka ia telah membawa azan daripada 700 orang yang ada di kota Baghdad itu, sehingga itu menjadi sebab faghfarallahu lihaula bihaula, maka Allah mengurungkan azabnya orang sebab berzinanya orang sejumlah 700 tadi itu, sebab di kota Baghdad itu pun terdapat 700 orang yang melaksanakan azan di pagi hari. Jadi inilah makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza azina fi qaryatin", apabila di suatu kampung itu dilaksanakanlah azan, amanahullahu min azabihi fi dzalikal yaum, maka dengan azan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan keamanan daripada azab atas penduduk kampung tersebut sampai pada sore harinya. Fantabahu wa qad nassal, maka seketika itu pula air yang tadi hampir menenggelamkan itu dan sudah sampai pada seukuran leher itu tadi, kemudian menjadi surut dan tidak jadi. Maka kita mendengar kota Baghdad itu selamat daripada azab. Ini akibat kenapa? Akibat azab. Jadi para ulama menjelaskan ketika seperti itu juga menjelaskan tentang keutamaan daripada muazzin, orang yang azan, sebab ia telah mewakili satu kampung itu menjadi aman daripada azab. Maka yang muazzin semangat. Begitu waktu datang, siapa yang sudah sampai di masjid nih, dia berlomba-lomba untuk melaksanakan azan itu, karena memang memiliki faedah keutamaan yang begitu besar. Wallahu a'lam bishawab. Itu di dalam kitab Al-Fawaid Al-Muqarrah yang sangat terkenal itu. Terkenal ya, terkenal bagi yang baca. Sekarang kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah atau Al-Azkar min kalam Sayyidil Abrar, ta'lif yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid, seorang imam yang alim, seorang mujtahid, Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Musharraf An-Nawawi rahimahullahu taala, yang lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Kita telah sampai pada bab pembahasan tentang hamdalah
dan ini masih menjadi lanjutan tentang perkara hamdalah. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi istihbabi, pasal tentang disunnahkannya berdoa. Bada doa, memulai doa, wa khatamahu, dan mengakhirkan doa itu bilhamdulillah, dengan alhamdulillah. Jadi ini fasal penjelasan yang menjelaskan tentang sunnah hukumnya. Ketika kita berdoa, kita mulai dulu dengan hamdalah, kemudian akhirnya juga kita mulai dengan hamdalah. Maka dalam doa-doa yang disusun para ulama itu telah mengamalkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Ketika kita mulai doa kita memuji Allah dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, dan lain sebagainya itu. Pada akhirnya kita berkata lagi wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sunnah daripada berdoa. Yustahabbu ay yahtima du'aahu, disunnahkan juga untuk mengakhirkan doanya itu bi alhamdulillahi rabbil alamin, dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kadzalika yabtadi'uhu bilhamdulillah, maka demikian pula ketika ia memulai doanya, ia mulailah dengan ucapan alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mengenai perkara ini, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru, dan adapun akhir dakwahum, daripada doa-doa mereka, hum siapa? Para nabi dan para rasul, alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa mereka semua mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin pada penghujung daripada doanya. Maka kalau para nabi dan para rasul ketika berdoa dengan cara ini, maka sunnah bagi kita semuanya untuk ikut. Faedahnya kalau kita ikuti tata cara seperti ini, menjadikan doa kita ini lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ibtida'u du'a'i bihamdillahi wa tanjidihi, dan adapun permulaan daripada doa dengan hamdalah dan pujian terhadap Allah itu, fasayati daliluhu minal hadits sahih, maka akanlah aku datangkan dalil-dalilnya daripada hadis-hadis yang sahih, qariban, yang nanti akan segera dibaca, fi kitabis sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Nanti ya, mengenai penjelasan detailnya, kata Imam Nawawi, ini akan ada pada penjelasan tentang sholawat. Jadi habis kita pembacaan tentang hamdalahnya, nanti kita masuk dalam penjelasan mengenai sholawat kepada Nabi. Dan sholawat kepada Nabi itu di situ juga dituliskan tentang bagaimana hadis-hadis atau dalil-dalil yang menyatakan kesunahan mengucapkan hamdalah. Tapi dalam pembukaan ini beliau hanya berikan keterangan bahwasanya disunnahkan memulai doa kita ketika berdoa, kemudian menutupnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fi istihbabi, penjelasan tentang disunnahkannya mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin inda husulin ni'mah, ketika kita mendapatkan nikmat, au indifa'u makruh, atau ketika kita terhindar dari segala perkara yang kita benci. Maksudnya dari perkara-perkara yang mendatangkan bala, selamat dari bala, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Yustahabbu, disunnahkan hamdulillah ta'ala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin inda husuli ni'matin, ketika kita mendapatkan nikmat. Nikmatin itu nikmat apa saja meskipun hanya satu. Au indifa'i makruhi, atau ketika kita ini terhindar dari yang kita tidak suka, terhindar dari bencana, terhindar dari kecelakaan tapi selamat. Nah, semua ini menjadi sebab kita disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sawa'un hasala zalika li nafsihi, baik nikmat itu didapatkan oleh dirinya sendiri, artinya dirinya yang dapat nikmat, dia ucapkan alhamdulillah, au
sahibihi, atau yang ia saksikan mendapat nikmat itu saudaranya, temannya, aulil muslimin, atau ia menyaksikan ada kaum muslimin yang mendapatkan nikmat. Jadi ini sangat berlawanan ya dengan orang-orang yang hasud, dengan orang-orang yang iri dengki. Kalau orang yang iri dengki itu melihat saudaranya dapat nikmat, dia iri. Iri itu tidak senang. Naik dari iri itu dia apalagi hasad. Hasad itu dia pengen apa yang didapatkan oleh saudaranya itu hilang. Loh, orang kok punya rezekinya mudah, dia orang punya mobil, dia hatinya itu mudah-mudahan mobil itu nabrak pagar, dia rusak sekalian. Nah itu perkara itu orang-orang hasad. Nah orang yang beriman ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya agar ketika ia mendapatkan nikmat, dia ucapkan alhamdulillah. Ketika dia lihat saudaranya atau temannya mendapatkan nikmat, dia juga disunahkan mengucapkan alhamdulillah. Ketika dia melihat kaum muslimin di mana saja berada yang ia saksikan itu mendapatkan nikmat, maka ia pun diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini keterangannya. Ini susah untuk diamalkan kalau hati kita masih ada penyakitnya. Jadi kita latih. Kita jalan kemana, lihat rumah orang bagus benar. Nah itu kan nikmat untuknya kan. Ya, alhamdulillah. Di hati kita niatnya apa? Kita bersyukur ada saudara kita yang diberikan Allah kemudahan rezeki. Wah, kita lihat lagi ada orang mendapatkan nikmat yang lain. Dia tiba-tiba terjatuh dari motor, ada mobil di depannya hampir ditabrak. Ternyata enggak ditabrak, enggak jadi. Kita ucapkan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah kita ini mensyukuri dia jatuh, bukan. Tapi alhamdulillah kita ini mensyukuri bahwa ia selamat daripada kecelakaan yang membawa kepada petaka. Nah ini perkara yang besar. Andai kita amalkan ini, maka insya Allah kita ini telah terbebas daripada orang yang punya sifat dengki. Nah, sifat dengki ini sifat yang sangat berbahaya. Ya, sampai Allah sendiri turunkan ayat supaya kita berlindung dari sifat dengki ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa zaman-zaman dahulu sifat hasad ini menjadikan perkara yang besar? Ada orang itu sampai membunuh gara-gara hasad. Ada orang-orang yang tidak mampu melakukan kekerasan sendiri, tapi dia mendatangi tukang-tukang sihir. Untuk apa? Untuk menjadikan orang yang ia hasadi tadi itu supaya dia terkena penyakit dan lain sebagainya. Ini perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Maka kita latih diri kita. Setiap kita melihat orang mendapatkan kenikmatan, kita ucapkan alhamdulillah. Kita melihat teman kita dapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Apalagi kalau yang mendapatkan nikmat itu diri kita sendiri. Nah, lalu nikmat ini apa sebenarnya? Di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, kitab sarah daripada Arba'in An-Nawawiyah, salah satu sarah Arba'in Nawawiyah itu namanya adalah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Selain daripada sarah daripada Ibnu Daqiqil 'Aid, banyak sekali ulama yang masalah kitabnya Imam Nawawi itu, karena memang pilihan-pilihan Imam Nawawi itu terhadap hadis ketika beliau menulis kitab Arba'in Nawawiyah itu hampir dikatakan kalau orang sudah menguasai itu ya sudah cukuplah baginya itu dalam mengamalkan agama. Sebab ada bab tentang niat dan lain sebagainya sudah mencakup di dalamnya. Maka banyak orang mensarah. Salah satu sarah daripada hadis itu adalah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Itu yang kita kaji bersama Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Idrus pada setiap malam Kamis pekan pertama. Itu kitab pegangan beliau, kitab itu. Dalam kitab itu disebutkan nikmat terbesar yang disebut dengan nikmat duniawiyah adalah iman. Jadi iman itu bukan nikmat akhirat, bukan nikmat dunia. Kenapa?
Karena berlakunya iman itu menjadi manfaat ketika ada di dunia. Sedangkan iman ketika nanti di akhirat sudah tidak berguna. Kenapa? Karena seluruh manusia, baik yang ingkar atau yang kafir sekalipun, di akhirat akan beriman. Mereka akan mengakui Allah itu Tuhan mereka. Tapi ketika di dunia enggak diakui, maka dia tidak mendapat nikmat. Nah, maka nikmat terbesar di dunia yang sifatnya duniawi itu nikmat iman. Jadi siapa hari ini yang belum mengucapkan alhamdulillah, jadi dia belum mensyukuri nikmat keimanannya. Maka kita sering-sering bersyukur. Jangan kita ucapkan alhamdulillah ini hanya karena kita dapat nikmat yang sifatnya duniawi. Kita dapat uang yang banyak, baru kita merasa ini nikmat. Alhamdulillah. Kita dapat jabatan yang sementara, kita baru merasa itu nikmat. Alhamdulillah, ini nikmat. Tapi sehari-harinya dia diberikan Allah iman yang akan menyelamatkannya dari kekal di neraka, kok dia enggak merasa itu nikmat. Nah, ini bencana. Jadi kita yang wajib kita syukuri paling besar itu adalah ketika iman itu ada di dalam hati kita, sebab nikmat terbesar di dunia ini adalah iman. Sedangkan kata beliau di dalam kitab Al-Jawahir Al-Uluhiyah itu, nikmat terbesar, nikmat yang sifatnya nikmat ukhrawi, nikmat nanti ketika di akhirat itu apa? Surga kah? Ya? Atau bukan? Nah, beliau katakan di dalam syarah hadis itu diriwayatkan bahwasanya nikmat terbesar di akhirat itu adalah memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti orang itu akan bertemu Nabi, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ketika dimasukkan ke dalam surga itu ternyata masih ada nikmat yang lebih daripada surga. Padahal surga itu kan sudah luar biasa. Kita ini enggak mampu membayangkan surga. Dalam hadis Nabi diriwayatkan Imam Bukhari itu dikatakan a'adatu li'ibadiyas sholihin. Aku, kata Allah, telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Hamba-hamba yang soleh itu ya mudah-mudahan termasuk yang hadir dalam majelis ini, semuanya orang soleh. Kata Allah, a'adatu li'ibadiyas sholihin, telah aku siapkan untuk mereka orang-orang soleh itu ma la ainun ra'at, surga yang belum pernah terlihat oleh mata. Jadi keindahan surga ini belum pernah terlihat oleh mata. Siapa yang pernah jalan-jalan ke tempat yang paling jauh umpamanya, kan pandangan keindahan orang itu bergantung pada kemana dia pernah pergi. Ya katakanlah umpamanya daerah yang paling indah di dunia ini adalah satu tempat yang bernama Tempah. Ketika orang lihat itu, dia merasa itu sudah perkara yang sangat bagus. Tapi ketahuilah keindahan yang ada di dunia ini, keindahan apapun itu tidak ada bandingannya dengan surga. Karena surga yang dimaksud itu adalah ma la ainun ra'at, keindahannya belum pernah terlihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, dan belum pernah terdengar oleh telinga. Oh, kalau suara ini kan suara keindahan luar biasa. Orang mendengar gemericik air di tempat yang sunyi, tenang. Kemudian burung-burung berkicau. Kemudian dibacakan iya sair-sair yang indah, atau dia mendengarkan apa yang paling ia senang dengar, dan hal itu sangat nikmat di telinganya. Ketahuilah surga itu lebih daripada itu, karena surga itu adalah wala uzunun sami'at. Keindahan suara-suara yang diperdengarkan dalam surga belum pernah terdengar di telinga manusia. Dan yang lebih dahsyat lagi, surga itu wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Jadi manusia ini menghayalkan surga itu enggak mampu, apalagi melihatnya secara nyata sekarang. Itu nanti akan Allah berikan, dan ketika masuk di dalamnya orang-orang beriman tadi itu ternyata masih ada nikmat yang lebih lezat lagi. Apa? Bagi orang beriman itu dikatakan dalam Al-Quran az-ziyadah, mereka mendapatkan tambahan kenikmatan. Kenikmatan apa itu? Yakni kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita semuanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakin di akhirat orang beriman itu akan
kesempatan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala, dan itu kenikmatan terbesar di akhirat. Jadi kita ucapkan alhamdulillah untuk saat ini kita nikmat iman dan nikmat yang lain. Ini penting untuk kita pelajari, bahwa belajarlah kita ini bersyukur dengan nikmat yang didapatkan orang lain. Belajarlah kita ini bersyukur untuk merasa senang dengan nikmat itu, meskipun nikmat itu ada pada orang lain. Jadi kita dapat nikmat, alhamdulillah, ikhlas kita. Seikhlas kita ucapan alhamdulillah itu punlah yang harus ada di hati kita ketika kita melihat orang lain yang dapat nikmat. Nah, kira-kira bisa nggak itu? Insya Allah bisa. Jadi kan kita ini umpama lagi dapat kesusahan yang luar biasa, pokoknya bikin kita pusing lah, berminggu-minggu nggak tidur masalahnya ini, besar sekali masalah. Tiba-tiba seketika Allah berikan jalan keluar, sedetik itu selesai semua urusannya. Betapa pelongnya. Kira-kira kepada saat itu ikhlas nggak bilang alhamdulillah? Pasti ikhlas benar itu. Nah, kira-kira bisa nggak begitu juga perasaan kita ketika kita mengucapkan alhamdulillah ketika melihat orang lain yang dapat nikmat? Nah, ini sulit, tapi ketika diperintahkan oleh Nabi berarti bisa. Nah, ini ciri orang-orang yang lapang dadanya adalah orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika melihat orang lain mendapat nikmat. Rawaina fi sahih Muslimin, kami riwayatkan di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi, didatangkan kepada Nabi pada malam Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan. Didatangkan kepada Nabi biqadahaini, dua gelas min khamrin wa labanin. Ketika malam Isra Mi'raj itu Nabi kita ini didatangkan oleh malaikat dua gelas. Satu gelas berisi laban, susu. Satu gelas lagi berisi khamar. Khamar ya. Fa nazara ilaihima, lalu Nabi melihat kepada dua gelas itu. Kepada dua gelas dikatakan laban dan khamar pada saat itu nggak bisa dibedakan. Kan enaknya dikasih gelas ada susu, warnanya coklat atau putih. Di sini khamar, warnanya bening. Udah tahu lah kita yang ini susu, kita ambil susu. Tapi Nabi kasih laban dan khamar itu dalam bentuk yang sama. Kemudian Nabi dilihat oleh Nabi, maka Nabi ambil, dan betul pilihan Nabi itu, yang Nabi ambil itu adalah susu. Ketika melihat Nabi kita Muhammad SAW meminum susu itu, berkatalah malaikat Jibril, qala lahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, berkata Jibril, alhamdulillah. Nah, ini malaikat Jibril, penghulu para malaikat, melihat Nabi mendapatkan kenikmatan, pilihannya benar, dikatakanlah Jibril itu, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Aku memuji Allah karena aku bersyukur kepada Allah, wahai Muhammad, sebab engkau telah memilih pilihan yang benar, yakni engkau memilih fitrah. Lau akhadtal khamra, seandainya tadi yang kau pilih itu ternyata khamar, ghaut ummatuka, maka umatmu semuanya akan menjadi umat yang sesat. Jadi hari ini kita dapat petunjuk hidayah yang ada di masjid ini jasa Nabi. Betul juga pilihannya, akibat pilihannya Nabi. Jadi tidak ada kebaikan yang dapat kita dapatkan kecuali Nabi lah yang menjadi sebab daripada kebaikan itu. Jadi ini kita pelajari juga. Malaikat yang paling agung saja dikatakan sebagai malaikat penghulunya para malaikat, yang paling mulia di antara para malaikat itu malaikat Jibril alaihissalam. Beliau ini ketika lihat Nabi dapat nikmat, minum susu bukan milik khamar, beliau katakan alhamdulillah. Kita tiru. Jadi orang yang bisa mengucapkan alhamdulillah ketika melihat orang lain dapat nikmat, dia telah mengamalkan amalannya Jibril alaihissalam. Kemudian yang terakhir, rawaina fi kitab Tirmizi, kami riwayatkan dalam kitab Imam At-Tirmizi wa ghairihi, dan yang selainnya, an Abi Musa Al-Asy'ari, daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Iza mata waladul abdi," apabila seseorang mendapat musibah berupa kematian atau kewafatan daripada anaknya atau orang yang ia cintai. Qala Allah Ta'ala lil malaikah. Sesaat setelah kewafatan anaknya tadi itu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Qabattum walada abdi?" Apakah engkau telah mencabut nyawa daripada hambaku? Kata Allah kepada malaikat. Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, "Na'am, benar ya Allah." Fayaqul, maka Allah berkata lagi, "Qabattum samarata fuadihi." Apakah engkau telah mencabut nyawa daripada buah hatinya? Fayaquluna na'am, maka para malaikat itu menjawab, "Benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa daripada buah hatinya." Dari sinilah kita tahu bahwa orang tersebut anaknya buah hati, buah hatiku. Ternyata semuanya juga ada keterangannya. Betul ya Allah, kami telah mencabut nyawa daripada buah hatinya hambamu itu. Fayaqul, Allah berkata lagi, "Famaza qala amdi." Pada saat engkau cabut nyawanya itu, apa yang dikatakan oleh hambaku tadi itu? Fayaquluna, maka para malaikat ini menjawab, "Hamidaka wastarja'a." Ya Allah, pada saat kami mencabut ruh daripada orang yang dia cintai tadi itu, hambamu tadi itu mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan istirja dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullah ta'ala, lalu mendengar jawaban malaikat itu tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abnu li 'abdi baitan fil jannah." Bangunkanlah untuk hambaku tadi itu rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan beri nama rumah itu tadi dengan yang di surga tadi dengan nama Baitul Hamdi. Qala Tirmizi, berkata Imam At-Tirmizi, hadisun hasanun. Ini adalah hadis hasan. Jadi sampai seperti itu. Orang dapat musibah kematian anaknya yang dia paling cintai, yang dia cintai, orang tua dan sebagainya, ada rupanya orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, jadi kita ya meskipun berat ya dilakukan juga, meskipun terlambat ya. Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, pada saat kita ada orang takziah itu kita sambutan ya kita ucapkan dulu alhamdulillah, ya niatnya itu alhamdulillah mensyukuri. Apa yang kita syukuri bukan mensyukuri kematiannya, tetapi kita mensyukuri akan nikmat yang akan Allah berikan setelah itu. Jadi duluan syukur sebelum Allah kasih nikmat. Karena sebab orang yang telah diberikan ujian berat tadi itu, maka di kemudian hari Allah akan memberikan dia yang terbaik. Andaikan dia ini ikhlas. Jadi hamdalah itu memang sangat penting. Dapat nikmat bahkan dapat musibah sekalipun seperti itu, orang tetap mengucapkan alhamdulillah karena masih ada kesyukuran meskipun dia ditimpa musibah. Di dalam kecelakaan ada kesyukuran. Syukurnya apa? Syukur daripada wafat, selamat dari ajal. Alhamdulillah. Nah, orang kita sebut untung ya. Orang dirampok, motornya udah diambil, tapi masih bilang untung kan? Untung orang yang nggak dibacok sama pencuri. Ya, masih ada untungnya kan? Motor hilang masih untung. Nah kira-kira begitu maksudnya. Jadi orang itu dapat musibah, tetap dia bersyukur, sebab dia mensyukuri agar ia tidak mendapatkan musibah yang lebih besar lagi. Demikian saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semuanya, menambah ilmu bagi kita semuanya, menjadi pengingat bagi yang telah mengetahui, dan semoga ini bisa kita amalkan secara pelan-pelan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan terhadap ilmu kita, memberi keberkahan terhadap hidup kita, memberikan qabul terhadap cita-cita kita yang baik, dan dijadikanlah kita termasuk umat Rasul SAW yang mendapatkan husnul khotimah. Begitu juga semua keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin